Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Dil RS Channel. Terima kasih sudah bergabung kembali di channel kami, channel YouTuber dan channel Citizen Jurnalis Ultra. Saat ini kita bersama dengan Pak Purwanto sebagai maintenance ya untuk bidang rolling door ya. Dan saat ini ada yang menarik, saudara ya. Kita akan berikan informasi menarik untuk Anda. Bagaimana cara merawat rolling door ya agar awet, bisa lebih lama dipakainya ya. Kemudian untuk menghindari hal-hal yang bisa fatal dan bisa lebih besar biaya pengeluarannya, begitu Pak ya. Oke guys, kali ini kita akan buat video vlog dengan tema anti korupsi ya. Dan sampai saat ini dari tim SAR masih melakukan pencarian di beberapa tempat. Ya, sebelumnya Bapak Purwanto dari mana Pak? Kita dari Malang Pak. Iya, siap. Dari Malang. Kebetulan sudah 5 hari sih di sini. Sudah 5 hari. Ngerjain rolling door ini. Rolling door ya. Iya. Benar. Berarti dapat proyek di Kendari Bapak ya? Benar. Dapat di Kendari. Sudah 5 hari. Sudah ini sudah terakhir ini kayaknya ini. Oh, Mudah-mudahan terakhir. hari ini selesai. Mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan. Jadi nanti kita kasih tip bagaimana rolling door ini bisa secara operation bisa awet. Jadi sebenarnya secara maintenance nggak perlu ada maintenance khusus sih Pak kalau rolling door itu. Oh, siap. Nggak ada. Jadi yang penting ketika pada saat buka dan nutup, itu kita harus hati-hati. Benar ya. Ketika kita mau buka, yaitu jangan sampai ada hentakan di gate-nya yang di atas. Jadi biar tidak ada hentakan, biar pulinya awet Pak. Jadi Harus diusahakan lebih kalem ya. betul, lebih tutupnya kalem, ya. lebih soft lah istilahnya. Sama ketika kita mau nutup rolling door pun sama. Ketika mau menyentuh lantai diusahakan ditahan. Jangan sampai rolling door ini sampai membentur ke lantai. Siap. Karena ketika ada benturan, ini akan menyebabkan puli ini akan ada pergesekan dengan as. Di atasnya itu. Kalau ada Jadi, pergesekan akan kalau hentakan semakin keras, otomatis kan gesekan ini kan keras ya Pak ya. Jadi kan kalau ini terjadi terus menerus, pada akhirnya rolling door ini mestinya 5 sampai 10 tahun bertahan, akhirnya nggak sampai di usia itu rolling door ini mesti harus ganti. betul. Siap. Untuk maksimal rolling door ketahanannya sampai berapa tahun Pak? Untuk idealnya sih. Ini kan ada macam-macamnya ya. Ada yang rolling door levelnya mungkin ya, level rendah, kemudian Iya. ada yang sedang, ada mungkin yang tinggi ya. Kebetulan kan yang kita kerjakan ini kan untuk industri ya Pak ya. Oh, siap. Heavy duty lah istilahnya. Iya, benar ya. Jadi kalau rolling door jenis heavy duty itu biasanya bisa bertahan sampai 10 antara 15 tahun Pak. 10 sampai 15 tahun. Betul. Jadi tergantung dari pemakaian tadi. Ketika kita buka nutupnya bagus, Iya, rolling door ini pasti akan jadi awet. awet. Tidak mungkin cepat rusak. Siap. Wis, Jadi mantap nanti ya, Pak. yang bisa diedukasi ke teman-teman bagian biasanya kan yang buka pintu itu kan security kan. Security. Security atau yang istilahnya yang bertugas lah istilahnya. Iya, benar. Itu mesti dikasih arahan bagaimana sih caranya membuka dan nutup rolling door yang Rolling bagus. door. Jadi Ya, betul Pak. Kadang kan bukan hanya perusahaan-perusahaan aja yang besar kan, bisa juga ruko-ruko itu kan ada rolling door-nya juga. betul. Gitu. Jadi bisa jadi yang bukan ahlinya, yang belum paham itu langsung membuka rolling door, jangan sampai salah-salah gitu Pak. Betul. Jangan sampai istilahnya kan kalau buka nutup jangan sampai kalau misalkan buka jangan sampai didorong ke atas gitu loh. Sama nutup pun juga jangan sampai
dorong ke bawah, Dorong ke bawah. agar tidak terjadi hentakan lah istilahnya. Berarti pelan-pelan ya gitu. Betul. Dikawal tuh sampai ke bawah. Betul, lebih pelan-pelan bagus. saja. Ya, ya jadi saudara, kurang lebih seperti itu untuk perawatan terhadap rolling door ya, agar bisa awet. Ya intinya dari pemakaian ya. Jadi kalau misalkan ibarat motor itu tergantung pemakaian, Pak ya. Betul. Kalau misalkan kita hantam lubang terus semua, ya itu pasti cepat rusak. Ya cepat rusak. Sama dengan rolling door ya. Jadi kita pemakaiannya itu ya bagaimana caranya kita merawat aset itu dengan baik ya. Betul. Kayak tadi yang disebutkan dengan Bapak Purwanto tadi, itu cara untuk membukanya betul-betul kita kawal sampai mentok gitu ya. Sampai mentok. Jangan dibiarkan jalan sendiri sampai mentok gitu Iya, kan. pasti akan terjadi hentakan kalau Pasti terjadi hentakan. Siap. Wah, nah ini saudara ya. Ini informasi yang sangat menarik dan kita akan masuk ke informasi berikutnya ya. Di sini saya sudah buatkan catatan untuk Bapak Purwanto ya. Kebetulan ini bisa dibilang kepala pimpinan proyek ya Pak. betul. Benar ya, tim pro ya. Oke, kita langsung saja ke komponen terpenting pada rolling door yang harus diperhatikan apa tuh Pak? Nah, yang penting ya pertama ya kunci ya Pak ya. Kunci sama sabuk ya. Karena itu kan untuk keamanan dari gedung. Benar. Yang kedua itu ada namanya nilon plate Pak. Nilon plate. Nilon plate sama karet bottom. Kalau nilon plate itu kan posisinya ada di samping kanan, samping kiri rolling door Pak. Itu berfungsi untuk naik turunnya rolling door itu biar tidak berisik, biar soft. Jadi biar tidak ada gesekan di relnya rolling door tersebut. Kalau ada karet ya. Oh, yang Kalau di sini ya? yang di bawah sendiri itu ada namanya karet button. Karet button. Betul, karet button itu fungsinya kalau ketika kita menurunkan terlalu keras itu biar agak diredam sedikit biar ya. ada redaman, betul. Benar ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya biar rapet, biar smooth atau kecoa nggak bisa masuk ke gedung kan gitu. Betul. Tujuannya seperti itu. Oh, siap. Terus untuk komponen utamanya yang di bagian atas itu ada namanya as, terus kemudian ada namanya pulley sama spring Pak. Oh, spring. Ya, itu komponen-komponen tersebut ketika kita membuka dan menutupnya secara benar, insya Allah sudah Akan bertahan lama ya. Akan bertahan lama, Bertahan Pak. lama. Betul, akan bertahan lama. Siap. Nah, ini komponen yang harus diperhatikan saudara ya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Purwanto ya. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Nah, coba kita jeda dulu saudara ya. Nah, oke saudara, kalaupun misalkan apesnya ya, kita harus servis untuk rolling door ini ataupun mengganti. Ya, kalau misalkan kita servis, kira-kira kisaran biaya perawatan untuk rolling door berapa tuh Pak? Kalau biaya sih ini ya Pak ya, Iya. relatif ya Pak. Iya, Maksudnya benar, kan antara daerah satu dengan yang lainnya kan beda. Beda, Gitu benar. ya. Tapi kan secara nasional biasanya kan biaya servis itu di kisaran 1 juta sampai 1.500.000 lah. 1 juta sampai 1.500.000 ya. Ini untuk yang jenis ini ya Pak ya, jenis industri ya Pak ya, yang jenis heavy, industri. heavy duty ya Pak ya. Gitu. Tapi kalau yang rolling door biasa itu ya mesti di bawahnya. Inilah harganya. Oh, misalnya rolling door ruko. Ruko kan beda, rolling door Beda ya? ruko sama di mall-mall gini kan beda. Oh, siap. Bagusan mana ini Pak? Bagus yang di sini loh Pak, di mall. Oh, yang di mall ya. Iya, karena kan jenisnya kan jenis heavy duty kalau yang di mall ini. Berarti levelnya misalkan level yang paling atas ya, yang paling bagus ya. Oh, Harusnya sih ya. Level yang paling bagus. Harusnya ya. Jangan sampai ambil level yang paling rendah gitu kan. Ya sama dengan ruko dong Pak. Ya. Nah, itu kisaran biayanya saudara ya. Jadi ingat kisaran biayanya di antara 1 juta sampai 1.500.000 ya. Kalau untuk yang punya usaha dan usahanya sudah sangat berkembang ya dan penghasilannya cukup besar, mungkin tidak ada masalah Bapak ya. tidak ada masalah. Untuk angka ini. Tapi baiknya kita lakukan perawatan itu sangat penting Bapak ya. Betul. Karena lebih baik kita mencegah daripada kita langsung mengganti ya. Betul. Gitu ya. Ya. Ya benar Pak. Ya terima kasih, kita langsung menuju ke tips rolling door agar awet. Sudah tadi Bapak ya? Untuk Sudah. mengenai tipsnya ya kira-kira sudah ya. Nah, ini yang paling menarik ini.
suka duka menjadi tukang servis. Silakan Pak. Suka dukanya di setiap gedung kan beda ya Pak ya. Iya. Konstruksi atas ini kan pekerjaan kita rata-rata kan di atas plafon. Benar. Jadi masing-masing gedung ini kan di atas plafon ini beda-beda space-nya. Ada yang lebar, maksudnya ada yang tinggi antara plafon sama dak itu tinggi. Ada juga yang sempit. Ah itu Pak, suka dukanya di situ. Kalau antara plafon sama atapnya ya gitu ya. Betul. Antara plafon dengan plat deck-nya. Iya, plat deck-nya Pak. Jadi ketika antara plafon dengan plat deck-nya ini tinggi, ya kita agak mudah lah untuk servis. Tapi ketika antara plafon dengan plat deck-nya ini terlalu rendah. Nah, ini kita punya faktor kesulitan. Siap. Iya. Itu. Nah, ada misalkan pernah enggak Pak? Ada kejadian-kejadian apa begitu Pak di atas? Ya alhamdulillah selama ini kita belum pernah ya. Jangan sampai lah. Jangan sampai. Maksudnya ini yang ringan-ringan aja lah Pak. Yang ringan-ringan. Enggak pernah lah. Enggak pernah. Jadi istilahnya dari awal ya kita harus hati-hati lah Pak. Hati-hati. Utamakan keselamatan. Betul. Benar ya Pak. Harus kita utamakan keselamatan. Nah seperti itu. Bapak sudah berapa tahun nih menjadi tukang servis? Ini tukang servisnya enggak sembarangan saudara ya? Kalau kita sih rolling door sih baru tahun ini Pak. Rolling door tahun ini. Ya. Kebetulan tahun ini kita jalan rolling door. Untuk servis-servis yang lain kita udah ya awal kita kerja ya di bidang ME Pak. Bidang ME. Apa itu Pak? ME itu kan pekerjaan mechanical electrical. Jadi pekerjaan electrical gedung itu kita insya Allah bisa cover. Bisa ya. Bisa semua. Eskalator, lift, AC bisa semua. Bisa semua listrik, ya. Listrik juga bisa. Berarti bisa multi nih Pak ya. Misalnya kalau dibilang multi lah Pak kita. Multi ya. Benar. Tidak pilih-pilih pekerjaan lah istilahnya. Apalagi di zaman sekarang Bapak ya. Iya, betul. Asal ada peluang aja bisa. Yang penting kan kita dari sisi kemampuan kita bisa mengerjakan. Benar. Gitu. Nah mohon maaf Pak. Ini mungkin di luar dari konsep tadi. Untuk pendidikan Bapak basicnya apa sih Pak? Kalau kita sih basicnya SLTA Pak. SLTA. Iya, STM ya. STM. Iya. Kalau dulu STM, kalau sekarang kan kejuruan itu apa namanya? SMK. Kalau sekarang SMK. Oh, SMK ya. Kalau dulu saya masih STM dulu. Bapak SMK saja sudah begini ahlinya ya. Sudah banyak. Ya itu semuanya dari pengalaman. Dari niat ya, Pak. Dari niat aja. Jam terbang juga, Pak ya. Betul. Kemauan aja, Pak. Dari kemauan. Kita yang penting kita punya kemauan. Insya Allah bisa lah Pak. Bisa semua bisa, ya? Pasti bisa. Bisa dipelajari Bapak ya? Semua bisa dipelajari, semuanya bisa dipelajari Pak. Tinggal buka bengkel aja mungkin Pak? Kalau bengkel sih sudah ada sih sebenarnya Pak. Sudah ada? Tapi bukan bengkel motor loh ya. Oh, servis berarti ya? Iya, servis. Oh gitu ya. AC, bengkel AC ada kita. Nah ini kan misalkan hari-harinya Bapak selain untuk servis, ini kan di perusahaan Bapak ya? Kerja di perusahaan ya. Kalau misalkan tidak ada job atau tidak ada proyek yang mau dikerjakan, Bapak ini biasanya kerja apa nih Pak? Untuk hari-harinya Pak? Untuk hari-harinya kebetulan sih masih kerja terus ini Pak. belum ya? Belum ada longgarnya ini kebetulan. Ya biasalah Pak, yang namanya sudah berkeluarga ya, kalau sudah kegiatan lo di kantor gitu ya sama keluarga. Oh siap. Gitu. Tunggu sebentar Pak. Oke. Bapak sekarang umurnya berapa Pak? 45 tahun Pak. 45 sekarang. Tahun Pak, masih muda Pak. Iya. Kita masih 11-12. 45 tahun Pak. Udah tua loh Pak. Ya saya tambahin ya tip untuk rolling door agar misalkan ada indikasi kerusakan sedikit, agar tidak berlanjut ke komponen yang lain, misalkan kayak nilon flat ya Pak ya. Nilon flat ini kan tujuannya untuk melancarkan naik turunnya daripada rolling door tersebut. Jadi ketika sudah ada indikasi nilon flat ini patah atau mengelupas. Nah, ini bisa segera diperbaiki, bisa diganti gitu loh. Diganti aja ya? Iya, diganti. Tujuannya apa? Agar naik turunnya rolling door ini tidak
tidak berat. Benar. Karena kalau naik turunnya rolling door ini berat, nanti akan berpengaruh di pernya nanti, di per sama pulinya. Akhirnya yang narik itu dipaksa ya? Dipaksa, turun. betul. Kalau naik turunnya dipaksa, akhirnya apa pernya akan jadi lemah. Kalau udah jadi lemah kan nanti ya cepet ganti kan pada Cepet akhirnya. ganti, benar. Gitu. Kalau kisaran harganya untuk rolling door sendiri berapa tuh Pak biasanya? Biasanya kan per meter persegi ya Pak ya. Per meter. Per meter persegi kan ya variasi sih Pak. Oh. Tergantung daripada Kualitas. tipe dari Pak, kan banyak banget tipenya daripada rolling door ini kan banyak Pak. Tipenya banyak. Jadi ya kisarannya sih antara 400 sampai 750 lah Per meter per meter persegi. Jadi kalau segini di belakang ini berapa nih? Berapa meter? 10 meter persegi Pak. Kalau di belakang ini 10 meter persegi. Yang ini satu bagian aja nih? Iya, satu bagian ini 10 meter persegi. 10 meter kali Iya. 700. Ya kalau yang termahal 700 ya. 700. Ya sekitar segitu ya, 7 jutaan juga ya? Betul. Masih di atas 5 juta, Pak. Masih di atas 5 Itu juta. kalau yang terbagus sih, Pak. Yang Maksudnya terbagus. Grade-nya yang terbagus. Tertinggi. Tapi Ya. kalau yang grade-nya di bawahnya juga ada kok, juga Ada. banyak kok produk-produk yang grade-nya di bawah, di kisaran di bawahnya 500.000 juga banyak kok. Tapi Gitu. pasti beda kualitas Pak. Betul. Maksudnya kan ada orang bilang ada Ada uang, harga, ada barang, gitu kan? Ada harga, ada kualitas. ada kualitas, Oh, bilangnya mantap gitu, ya. biasanya gitu. Oke, ini menarik sekali saudara ya. Dari Pak Purwanto ini dia sebagai Pimpro untuk proyek pengerjaan rolling door ya. Dan Bapak juga ini luar biasa bisa mengerjakan lift ya, service lift, kemudian AC, Dan juga eskalator juga ya. Ini sebenarnya eskalator ini banyak yang ditunggu-tunggu sebenarnya Pak. Banyak yang tunggu-tunggu dari konten saya Pak. Ada yang bertanya Pak, sharing dong perawatannya eskalator itu seperti apa. Oke Pak, terima kasih informasinya. Semoga bermanfaat ya. Dan ini saya akan upload di YouTube saya Pak. Untuk informasi saudara-saudara kita yang membutuhkan informasi tentang perawatan dari rolling door ini ya. Semoga bermanfaat. Untuk Anda yang masih ada pertanyaan, silakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih.